masing-masing berwajah berkumpul di silaturahmi di Masjid Jamil ini senantiasa mendapatkan pahala dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tentunya mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk buat bekal kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang lebih baik lagi dan lebih sempurna lagi insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin ya wali kunut sallallahu alaihi Nabi Mustafa Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil qur'ani imama wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqna fahman. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, doa awal ta'lim kita baca sama-sama. Untuk selanjutnya pengisian materi yang disampaikan oleh Akhirah Bila Sadari dari silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah miftahi babi rahmatillah la hawla wa la quwwata illa billah. Faqala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Hadirin jamaah Masjid Jami' rahimahullah, wabil khusus Ketua DKM Masjid Jamil Daidu Bapak Nili Bonidi, dan juga Bapak Haji Muhammad Lahir, Bapak Darno, Bapak Onin, dan juga yang lain-lain, Bapak Prodari, dan juga guru kita tentunya Ustaz Deden, dan juga para sesepuh yang lain, para jemaah sekalian, tanpa menyebutkan satu persatu namun tidak mengurangi sahabat sekalipun. Insyaallah duduknya kita di malam yang mulia setelah kita melaksanakan kewajiban kita yaitu sholat maghrib dengan berjamaah. Kemudian di malam yang mulia ini kita masih berada di ujung daripada bulan Muharram. Kemudian bulan yang mulia, acara yang mulia, kita duduk dengan orang-orang yang mulia. Mudah-mudahan Allah kumpulkan kita semua di surga sebagaimana Allah kumpulkan kita di dunia di malam hari ini. Amin ya rabbal. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada hari ini, pada malam hari ini, alhamdulillah Allah masih menitipkan sehat wal afiat kepada kita semua. Dengan istiqamah insyaallah kita tetap menerapkan protokol kesehatan, yaitu jaga jarak, pakai masker, dan sering kita mencuci tangan pakai sabun tentunya. Mudah-mudahan ikhtiar kita disertai dengan doa kita menjadi wasilah Allah jauhkan kita semua dan keluarga kita semua dari musibah, bala dan bencana, dan terkhusus Allah jauhkan kita semua dari virus corona. Dan kita doakan saudara kita yang sedang sakit, semoga tidak ada diberikan ujian sakit kecuali sebagai penggugur dosa-dosanya dan sebagai pengangkat derajatnya si Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang telah meninggalkan kita semua mendahului kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, semoga semua dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua dibukakan hati kita untuk bisa memahami, mempelajari syarah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan terlebih kita dapat mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga apa yang kita lakukan baik yang sunnah maupun yang wajib semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita melanjutkan materi kita kemarin. Kalau materi kita kemarin menjelaskan tentang mandi besar. Sebelumnya kita membahas tentang penyebab orang wajib mandi besar. Ada 6 yang menyebabkan orang itu wajib mandi besar. 3 mustarak antara laki-laki dan perempuan. Yang 3 itu berlaku bagi laki-laki dan perempuan. Sedangkan yang 3 berikutnya khusus perempuan. Dengan kata lain, laki-laki hanya punya 3 sebab mandi besar. Laki-laki hanya punya 3 sebab mandi besar. Apa yang 3? Yang pertama, al-iltiqa'u ini bertemunya 2 alat kelamin laki-laki dan perempuan. Yang kedua, keluar air mani. Kemudian yang ketiga, yaitu orang yang mati kecuali mati syahid. Maka 3 penyebab ini dialami oleh laki-laki, maka wajib mandi besar. Kemudian yang 3 berikutnya khusus perempuan. Berarti perempuan penyebab mandi besarnya lebih banyak. 2 kali lipat lebih banyak daripada laki-laki. 3 ini yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Bab apa yang akan kita bahas? Nanti yang akan kita bahas adalah berkaitan dengan haid, nifas, dan istihadah. Hadirin rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah jadikan kita semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini keistimewaan yang luar biasa. Bahkan Al-Mawfur Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki dalam kitabnya Khasaisul Ummah Al-Muhammadiyah, beliau menyebutkan beberapa hal tentang keistimewaan Nabi Muhammad dan umatnya, terutama umatnya, keistimewaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang disebutkan di kitab tersebut di antaranya dalam kitab Khasaisul Ummah Al-Muhammadiyah dan juga dalam tafsir Ibnu Katsir juga ada tentang keistimewaan Nabi Muhammad khususnya di dalam bab haid. Urusan bab haid. Umat terdahulu, orang-orang Yahudi kaumnya Nabi Musa alaihissalam, disebutkan oleh Imam Ahmad, apa kata beliau? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Anna al-yahuda kanu idha hadatil mar'atu minhum lam yuwakiluha wa lam yujami'uha fil buyut." Orang Yahudi, sesungguhnya orang Yahudi, mereka ketika istri mereka atau perempuan mereka dalam keadaan haid, lam yuwakiluha, tidak boleh makan bareng. Itu orang-orang Yahudi, umat Nabi Musa, kalau ada yang haid keluarganya, enggak boleh makan bareng, Pak. Istri enggak boleh masakin buat suami kalau lagi haid. Bahkan tidak sampai di situ. Di sini disebutkan walam yujami'uha fil buyut. Tidak boleh berkumpul dengan suaminya atau keluarga yang lain dalam satu rumah. Kebayang ibu-ibu hidup zaman Nabi Musa, lagi haid diasingkan, ditaruh di sebuah gubuk sendirian, nggak boleh kumpul sama keluarga, nggak boleh makan bareng. Tapi umat Nabi Muhammad boleh. Istri lagi haid boleh masakin buat suami, istri lagi haid boleh serumah, bahkan seranjang boleh, kecuali tidak boleh melakukan hubungan suami istri. Ternyata tidak hanya di zaman Nabi Musa, yaitu kaum Nabi Yahudi. Al-Fakir lihat di media sosial itu di Nepal, ternyata itu dilakukan oleh orang-orang yang beragama non-Muslim tentunya. Yaitu ketika haid, mereka itu masukkan dibikinin tempat, bisa isi 1 orang, nggak kelihatan dia, nggak kelihatan. Ini ada orangnya, jadi yang haid masuk di sini. Ini sudah ada di zaman Nabi Musa alaihissalam. Nabi Muhammad enak, istri lagi haid boleh serumah, boleh makan bareng dan seterusnya, kecuali nikah. Apa nikah? Berhubungan suami istri.
Kemudian bagaimana kalau umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Umat Nabi Muhammad boleh berkumpul dan boleh makan bareng. Boleh ngumpul, istri boleh masakin suami, boleh tidur satu ranjang. Itu khusus umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Isna'u kulla syai'in illa nikah." Kerjakan oleh kalian segala sesuatu illa nikah, kecuali nikah. Apa nikah? Nikah adalah melakukan hubungan suami istri. Boleh kita bercumbu sama istri yang lagi haid, kecuali yang tidak boleh berhubungan suami istri, yaitu an-nikah. Kemudian dalam riwayat Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, ini anha ya, bukan anhu. Beliau pernah menceritakan, apa kata beliau? Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruni fa awsilhu ra'sahu wa ana haidun wa kana yattaqiu fi hijri wa ana haidun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata Sayyidatina Aisyah pernah memerintahku agar aku mencuci kepalanya sedangkan aku dalam keadaan haid, dan beliau sallallahu alaihi wasallam pernah pangkuanku sedangkan aku dalam keadaan haid. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Qur'an. Apa maksud dari hadis ini? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencontohkan beliau, Sayyidatina Aisyah lagi haid, beliau minta kepala beliau dibersihkan, dicuci sama istri Nabi Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Itu artinya berarti boleh mandi atau mandiin orang yang lagi haid, mandiin suaminya, ngumpul bareng boleh, tidur di pangkuan istri yang lagi haid boleh, baca Al-Quran di pangkuan istri yang lagi haid boleh, kecuali nanti kalau istrinya suruh pegang Al-Quran beda. Kemudian Sayyidatina Aisyah kemudian di hadis yang kedua, kuntu ata'arraqul ardi wa inna haidun fa utihi Nabi sallallahu alaihi wasallam fa yad'u fimahu fi mawdi'i alladhi wada'athu fa fi wa yashrabu syarab fa anawiluhu wa yad'u famu fihi mawdi'i alladhi kuntu ashrab. Aku pernah makan daging, kata Sayyidatina Aisyah, daging tersebut ada tulangnya ketika sedang haid, lalu aku memberikannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tempat bekas gigitanku. Jadi bekas orang yang haid. Ini Sayyidatina lagi makan daging, yang daging itu ada tulangnya, bekas gigitannya, sisa daging itu dikasih kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sama Nabi Muhammad digigit di posisi di mana gigi istrinya itu menggigit. Itu romantisme rumah tangga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika Sayyidatina Aisyah minum di satu gelas misalnya begini, Rasulullah minum, misalnya ada bekas nanti minum begini. Sekalian contohin. Nanti ada bekasnya di sini. Nih bekas Sayyidatina Aisyah, Nabi Muhammad minumnya di bekas bibir istrinya. Di bekas bibir istrinya. Itulah contoh bagaimana Nabi Muhammad memperlakukan istimewa istrinya. Kalau kita gimana, Pak? Habis bekas istri, cuci dulu sana. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dicari mana bekas istrinya. Itulah keistimewaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kalau Nabi Muhammad masuk rumah, beliau bersiwak. Beliau masuk rumah, beliau rapihin badannya karena ingin bertemu dengan istrinya. Jadi kalau masuk rumah berdandannya luar biasa, itu Nabi Muhammad. Kalau keluar rumah biasa saja. Balik apa gimana? Kebalik. Giliran keluar dipakai semua. Giliran ketemu dengan pasangan kita apa adanya. Bapak-bapak apa ibu-ibu yang begitu? Dua-duanya. Itu di sana, di sini nggak ada. Hadirin wal hadirat itu sebagai pengantar awal kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syariatnya sangat mudah.
syariatnya sangat mudah. Hadirin wal hadirat rahimahumullah, mari kita baca sholawat ini satu kali saja. Mudah-mudahan dengan sholawat ini bertanda kita berterima kasih yang sebesar-besarnya kepada Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan mereka dengan begitu mudah, dengan begitu ringan untuk kita semua. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatin wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Baik, kita masuk kepada materi kita, itu berkaitan dengan haid, nifas dan istihadah. Silakan lihat di depan karena memang alat bantunya ini lagi ini. Wa yakhruju, ada tulisan nanti di bawah faslun itu, wa yakhruju minal fardi thalathatu dima'in damul haid wan nifas wal istihadah. Dan keluar dari kemaluan perempuan salah satu dima'in, yaitu 3 darah. Jadi darah ini hanya keluar dari perempuan. Jadi mohon maaf yang perempuan benar-benar diperhatikan. Apa yang 3? Damul haidi, darah haid, wal nifasi dan darah nifas, wal istihadah dan darah Kemudian apa yang disebut dengan darah haid? Apa disebut dengan darah haid? Apa disebut dengan darah haid? Fal haidu wa andamul khariju fi sinnil haidi wa huwa 9 sinin fa akthara min farjil mar'ati ala sabili sihhati. Yang dinamakan darah haid adalah darah yang keluar dari kemaluan wanita yang masuk dalam usia haid. Di darah haid adalah darah yang keluar dari kemaluan perempuan pada saat usia haid. Apa usia haid? Wa huwa 9 sinina fa akthara, yaitu usia 9 tahun. Jadi kalau kita punya anak tersebut anak perempuan, tentunya anak putri, kemudian keluar darah, apakah itu darah haid? Belum tentu. Dilihat dulu. Apa yang dilihat? Usianya. Minimal kalau ada darah keluar dari, mohon maaf, dari kemaluan putri kita, usia masih 8 tahun, 8 tahun setengah, 8 tahun 10 bulan, 8 tahun 11 bulan, masih belum usia 9 tahun, maka belum masuk kategori darah haid. Jadi itu yang pertama harus kita pahami, bahwa darah haid adalah darah yang keluar dari kemaluan perempuan waktu masuk usia haid, yaitu minimal 9 tahun. Berarti kalau ada orang keluar darah belum 9 tahun, maka bukan darah haid. Paham ya ibu-ibu ya? Kemudian ala sabil sihhati la illati bal millati min ghairi sabilil wiladah. Di situ disebutkan yaitu tidak karena sakit, akan tetapi pada batas kewajaran, bukan karena melahirkan. Karena nanti ada darah nifas. Darah nifas itu darah yang keluar setelah melahirkan sempurna. Ada darah itu namanya darah nifas, bukan darah haid. Maka kalau darah haid itu darah yang keluar tanpa didahului melahirkan. Dengan syarat tadi apa? Usia tidak kurang dari 9 tahun. 9 tahun apa itu? Yaitu 9 tahun
Hijriyah. Makanya kita umat Islam harus hafal bulannya. Muharram, Shafar, Rabiul Awwal, Rabiul Akhir sampai kepada Zulhijjah kita harus hafal yang 12 bulan. Karena nanti untuk menentukan haid dan tidaknya itu ditentukan bukan dari Januari Februari, bukan usia 9 tahun Januari Februari, bukan, tapi 9 tahunnya mengikuti Hijriyah. Maka ketika kita punya anak putri lahir, ibu melahirkan anaknya putri, maka otomatis harus dicatat menyesuaikan dengan tanggal Hijriyah. Jadi menyesuaikan dengan tanggal Hijriyah atau bulan Qamariyah. Misalnya sekarang tanggal 27 Muharram, berarti misalnya lahir hari ini, malam ini dicatat tanggal 27 Muharram. 9 tahun kemudian ketemu dengan 27 Muharram, berarti genap 9 tahun. Kalau sudah genap 9 tahun kemudian ada darah keluar, maka disebut dengan darah haid. Paham ya? Pelan-pelan saja. Itu yang pertama harus kita pahami. Jadi darah haid adalah darah yang keluar dari kemaluan perempuan masuk usia haid, yaitu 9 tahun minimal dan tidak didahului kelahiran. Kalau udah lahir kemudian keluar darah, itu bukan darah haid, tapi itu darah nifas. Jadi sekali lagi, darah haid adalah darah yang keluar dari kemaluan perempuan masuk usia minimal 9 tahun tanpa didahului kelahiran. Itu namanya darah haid. Kemudian warna darah itu macam-macam. Ada sekitar 7 macam. Ada yang hitam pekat, ada yang merah, ada yang coklat, ada yang warna pink, ada yang hijau tua, yang gelap dan lain sebagainya, itu bermacam-macam. Cuma intinya dari sekian darah yang ada darah yang sangat menyakitkan, itu darah berwarna hitam. Biasanya kalau yang baru dapat, biasanya suka warna hitam, itu rasanya menyakitkan dan rasanya panas. Pada saat keluar darah haid itu bikin perut itu sakit. Bener Bu ya? Bener ya? Karena memang kondisinya sudah dalam keadaan tidak sehat. Tidak sehat maksudnya perutnya sakit, mules dengan berbagai perbedaan. Tentunya semua orang mengalami yang sama. Biasanya cenderung emosi perempuan ketika haid itu suka tidak stabil. Benar nggak Pak? Biasanya kalau ibu-ibu sudah haid, sensitif biasanya, suka ngambek, biasanya ceria, mulai beda. Makanya hati-hati kalau rumah tangga ini istri, padahal tanggal muda, kok wajahnya nggak senyum-senyum, mungkin lagi dapat. Jadi kalau perempuan suka ngambek-ngambek, ya mungkin juga. Jadi perempuan ketika haid akan mengalami hal yang seperti itu. Jadi menyiksa. Makanya Allah melarang bagi perempuan yang sedang haid itu sholat dan lain sebagainya. Apa tujuannya? Untuk banyak istirahat dan tidak melakukan gerakan-gerakan, terutama gerakan sholat. Makanya di antara hikmah orang haid itu dilarang sholat, karena ketika mereka melakukan gerakan seperti gerakan ruku, gerakan sujud, darahnya bukan keluar banter. Bahkan tidak hanya darah kotornya yang keluar, darah bersihnya juga keluar. Akhirnya membuat badannya itu lemas. Makanya Islam melarang orang yang sedang haid untuk melakukan gerakan-gerakan sholat. Makanya yang senam lagi haid berhenti dulu, istirahat dulu. Sholat aja yang wajib ditinggalkan, maka yang sunnah yang lain sebagainya ditinggalkan dulu. Karena pada saat itu perempuan itu benar-benar butuh istirahat dan butuh asupan yang cukup. Makanya banyak hikmahnya kenapa tidak puasa, karena perempuan pada saat haid butuh asupan yang cukup. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Lah ini bagaimana Ustaz? Saya enggak hafal Muharram, Shafar sampai Dzulhijjah. Maka kita bisa menggunakan Masehi, tapi hitungannya tidak sampai 9 tahun. Kalau Masehi
Kalau Masehi nanti umurnya kalau 9 tahun Hijriah sama dengan umur 8 tahun 8 bulan 7 hari. 8 tahun 8 bulan 7 hari. 8 tahun 8 bulan 8 hari. 8 tahun 8 bulan 8 hari. Jadi kalau hitungan misalnya nih lahir tahun 2020, 9 tahun lagi 2000 berapa? 29. Kalau 29 berarti sudah melebihi daripada 9 tahun Hijriah. Kemudian keluar darah, maka darahnya disebut dengan darah haid. Paham ya? Ini pada diem. Kalau bapak-bapak bingung nggak apa-apa, memang nggak ngalamin. Ibu-ibu nih. Ibu-ibu paham ya? Apa saya jelasin yang sini aja? Buat ibu-ibu aja ya? Bapak-bapak ngikutin ya? Lebih adil. Karena itu khusus perempuan. Mohon maaf, saya geser ke situ. Kasarnya juga mati. Bapak-bapak, mohon izin bapak-bapak semua. Kita ngadepnya ke ibu-ibu. Ibu-ibu boleh agak maju kalau kurang jelas. Nanti ibu-ibu boleh bertanya, bapak-bapak jangan dulu. Karena kajiannya khusus ibu-ibu. Tapi ini kewajiban bapak-bapak. Karena yang harus ngerti pertama itu bapak-bapak, suaminya. Yang wajib memberikan pendidikan adalah suaminya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pertanyaannya, bagaimana kalau ada seorang perempuan atau seorang wanita keluar darah haid sebelum 9 tahun? Ini anak kita keluar darah haid belum 9 tahun. Apakah itu darah haid? Dilihat dulu kurangnya berapa. Kalau kurangnya masih 16 hari, kurang dari 16 hari, maksudnya begini, 9 tahun kurang 16 hari, maka belum disebut darah haid. Tapi kalau ada pas 16 hari, misalnya anak saya usia 9 tahun, keluar setelah dihitung tadi 8 tahun, 8 bulan, 8 hari, kalau hitungan Masehi, anaknya kurang 16 hari pas misalnya. Kalau sudah masuk 16 hari, maka itu disebut dengan darah haid. Paham? Paham ya? Jadi minimal kurangnya dari 9 tahun cuma 16 hari. Kalau dari 16 hari kurang 20 hari, nyampe dari 9 tahun, maka tidak disebut dengan darah haid. Misalnya kasusnya begini. Ada perempuan, ada gadis keluar darah haid, sedangkan untuk 9 tahun masih kurang 20 hari. Kemudian dia keluar darah haid selama 10 hari. Mana yang darah haid? Yang darah haid adalah ketika masuk 9 tahun kurang 16 hari. Berarti 4 hari di awal itu bukan darah haid, tapi darah istihadah. Paham ya? Kemudian ini yang jarang dicatat oleh ibu-ibu. Kalau bapak-bapak nggak usah ditanya, pasti nggak nyatat. Minimal masa haid. Haid itu ada minimalnya. Kalau kurang dari minimal berarti bukan darah haid. Sekali lagi, darah haid itu ada minimalnya. Kurang dari minimal bukan darah haid. Ya. Apa minimal darah haid? Wa aqallul haid zamanan yawmun wa lailatun ay miqdaru dhalika wa 24 sa'atan ala ittisal al-mu'tad fil haid.
Minimal masa haid adalah sehari semalam. Maksudnya kadar sehari semalam adalah 24 jam secara bersambung, yang biasa tidak harus darah keluar dengan deras di minimal darah disebut dengan darah haid harus sampai 24 jam. Makanya dicatat 24 jam itu gimana maksudnya? 24 jam itu bisa jadi ada orang itu lancar. Sekarang anggaplah sekarang jam 7. Jam 7 keluarga banter sampai besok lagi, ketemu lagi jam 7. Berarti kalau ketemu jam 7 pagi, ketemu berapa jam? 12 jam. Sampai ketemu lagi jam 7 lagi, sampai seperti sekarang 24 jam. Kalau sudah 24 jam, maka masuk kategori darah haid. Nih misalnya begini, lihat gambarnya. Kelihatan nggak dari jauh ya? Kelihatan nggak ya? Contoh hari pertama, misalnya ada seorang wanita di hari pertama keluar 24 jam. Berarti kalau 24 jam keluar, berarti keluar terus. Maka ini karena sudah nyampe 24 jam, maka disebut dengan darah haid. Karena sudah nyampe minimal 24 jam, maka disebut dengan darah haid. Ada orang enggak 1 hari keluarnya, ada orang nyicil. Apa nyicil maksudnya? Hari pertama keluar, ini berapa angkanya? 4 jam. Hari pertama keluar 4 jam. Hari kedua dia enggak keluar. Hari pertama keluar, misalnya hari ini keluar, besok enggak keluar. Hari ini catat darahnya itu 4 jam. 4 jam. Kemudian hari kedua enggak ada, hari ketiga ada, hari ketiga 4 jam juga. Hari keempat enggak keluar, hari kelima enggak keluar, hari keenam keluar, hari ke-7, ke-8 tidak keluar, terus sampai rentan waktu 15 hari. Dijumlah menjadi 24 jam. Ini berapa? 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4 kali 6 ketemu 24. Berarti ini disebut dengan darah haid. Yang jadi masalah, Ustaz, saya nggak pernah ngitung. Nah itu masalahnya. Pokoknya setiap keluar darah pasti haid. Setiap keluar darah langsung nggak sholat. Setiap keluar darah nggak mau ngitung. Pokoknya setiap keluar darah haid. Itu salah. Tidak semua keluar darah itu darah. Maka misalnya begini, ada kasus. Ada ibu-ibu keluar darah haid selama 7 hari. Normalnya 7 hari. 6 atau 7 hari itu normal. Maksimal 15 hari. 15 hari. Sekarang begini. Di depan darah haid itu minimal 24 jam. Kemudian ada orang haid setelah dihitung biasanya 7 hari sampai sini, ternyata dihitung tidak sampai 24 jam. Sudah bersih, sudah nggak ada darah keluar. Maka misalnya hari pertama 4 jam, hari ketiga 4 jam, hari ke-6 4 jam, 7 dan seterusnya bersih. Maka ini jumlahnya hanya 12 jam. Berarti bukan darah haid. Dari dulu nggak gitu. Nah ini pentingnya kita ngaji. Dari dulu kan yang penting keluar haid, Apa resikonya? Resikonya adalah kalau tidak sampai 24 jam dalam rentan waktu 15 hari, maka disebut dengan istihadah. Apa istihadah itu? Ibu misalnya nih sampai 7 hari di total cuma ada
maka ibu wajib mengqadha 1 sampai 7 hari. Kok wajib qadha? Karena ibu bukan keluar darah haid tapi darah istihadha. Kira-kira ada nggak yang model begini? Nggak pernah ngitung, suami juga nggak tahu, nggak kepikir. Oh gitu ya. Jadi minimal 24 jam. Ustaz gimana cara ngitungnya? Masa tiap menit dikontrol? Nggak usah. Misal begini, maghrib keluar, catat tuh. Setiap keluar, pertama nanti dicatat, ibu harus punya catatan begini di rumah nih bapak-bapak. Harus punya catatan model ini 1 sampai 15. Pertama, ketika keluar ditulis, dicontoh tanggal 1. Sekarang tanggal berapa? 14 ya. Sekarang tanggal 14 September. Tapi kalau kalau ibu keluar darah, ibu bikin catatan begini. Setiap keluar darah anggap tanggal 1 ibu keluar darah. Jadi catat sini 1. Di bawahnya tulis keluarnya berapa jam. Begini cara hitungnya. Sekarang jam 7, ibu keluar. Catat 1 di sini. 1 jam. Nanti cek lagi mau tidur. Jam berapa mau tidur? Jam 10, 7, 8, 9, 10, 3 jam. Cek ya. Dicek. Pas dicek jam 10 masih ada. Berarti dicatat berapa jam? 3 jam. Catat sini 3 jam. Habis itu kan udah dibersihkan. Kemudian dicek lagi bangun tidur. Lah, bangun tidur bersih, nggak ada darah keluar. Berarti ibu dari tidur sampai bangun tidur kosong, tidak dicatat. Nanti ibu ada keluar lagi paginya jam 7 keluar lagi, catat lagi jam 7 1 jam. Sampai berapa jam? Nanti cek lagi siang atau enggak jam 10 dicek lagi. Dicek ada darah lagi enggak jam 10? Ada, dihitung lagi. Jam 7 sampai jam 10 berapa jam? 8, 9, 10, 3 jam lagi. Terus begitu sampai nanti ketemu 24 jam. Ini penting. Karena mohon maaf, betapa banyak orang yang darahnya kalau di total selama 14 hari tidak sampai 24 jam, baru 7 hari selesai, maka itu darah istihadha. Ibu tidak wajib mandi, cukup cuci, kemudian wudu, sholat, dan mengganti sholat yang ditinggalkan selama berapa hari ibu tidak sholat. Nah, selama ini kan tenang aja kan? Udah bapaknya keluar darah nggak ngitung. Yang dihitung pengaman aja, kalau ditembus ganti. Nggak pernah dihitung ini. Karena tidak pernah dihitung, nggak pernah, jarang sekali orang yang keluar darah itu bisa menentukan ini haid apa istihadha. Jadi yang pertama ingat, haid itu tidak kurang dari 24 jam. Kalau kurang dari 24 jam berarti bukan darah haid. Paham? Paham ya? Bapak wajib menyampaikan nanti di rumah. Kasih catatan begini, hari pertama sampai 15. Kemudian, maka di sini jika keluar darah, tetapi ragu apakah darah yang keluar 24 jam atau tidak, maka sebaiknya diyakini bahwa darah tersebut adalah darah haid. Misalnya begini, kita udah nyatet nih, cuma malamnya berapa jam ya saya lupa ya. Udah mepet-mepet antara 20 apa 24 ini, maka kita ambil yang 24 jam. Misalnya kayaknya baru 23 nih, tapi kita ngitungnya kayak lupa-lupa. Karena biasanya lebih pintar menghitung uang belanja daripada uang ini, daripada total apa namanya, hitungan seperti ini. Kita ragu-ragu ini 24 apa enggak ya, tapi tetap wajib dihitung, maka kita ngikutin yang 24 jam. Karena memang ngitungnya kita nggak bisa pasti. 1 jam dicek lah, nggak tidur semalam. Tetap kita tidur biasa, sebelum tidur dicek, bangun tidur ada, berarti selama tidur keluar, gitu aja.
Nggak usah minta saya tidur ya gantian kontrol, nggak usah. Mau tidur kontrol sendiri. Besok pagi dicek, cek sendiri. Itu catatan pertama, minimal 24 jam. Kemudian masa maksimal keluar darah haid, ini penting. Maksimalnya 15 hari. Kedengaran ya? Maksimal 15 hari. Kalau ada istri kita, putri kita keluar darah sampai 20 hari. Ustaz, istri saya keluar darah 20 hari. Nggak sholat sampai 20 hari. Salah. Kalau sudah lebih dari 15 hari, haid itu paling banyak lebih dari 15 hari, kok 16 hari, 20 hari, mungkin sampai 1 bulan, bahkan lebihnya dari 15 hari, itu bukan darah haid. Maka apa yang harus dilakukan? Tanggal 15 sudah selesai, ibu mandi besar. Ustaz, besok keluar darah, bukan darah haid. Itu darah istihadah, mau sholat, cuci, ibu uduk, disum. Kalau masih keluar, disum, apa namanya? Disumpat, disum. Ditutup, kasih pengaman. Walaupun keluar itu tetap sah sholatnya karena itu bukan darah haid. Kenapa bukan darah haid? Sudah melebihi 15 hari. Jadi kesimpulannya yang pertama, darah haid minimal 24 jam. Yang kedua, apa yang pertama? Minimal 24 jam. Kurang dari 24 jam bukan darah haid. Yang kedua, keluarnya tidak lebih dari 15 hari. Lebih dari 15 hari, 16 hari, 17 hari, itu bukan darah haid. Karena memang ada wanita, mungkin karena kena obat KB atau pil KB, kemudian darah haidnya nggak normal. Ada yang sebulan penuh, akhirnya nggak sholat sebulan. Salah. Haid itu hanya 15 hari, lebihnya itu istihadah. Paham ini dulu ya. Makanya insya Allah nanti kita bahas. Karena ini butuh hitung-hitungan. Terutama hitung nanti hitung. Yang bapak-bapak udah punya keluarga harus bisa ngitung seperti ini. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, karena waktunya kita sudah nyampe. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.